Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi yang ada di Android. Jadi kali ini kita akan membuat bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi CapCut. Nah, langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi CapCut yang telah kita download dari Play Store ataupun App Store. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, kemudian akan terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada untuk project kita ya, project baru. Kemudian kalau kita klik template di bagian bawah, itu nanti akan tersedia template video yang tersedia dari aplikasinya. Jadi kita tinggal menggunakan template dan masukkan video serta foto yang mau kita buat. Tapi kali ini kita akan membuat bagaimana cara mengedit dari kita sendiri. Nah, kita klik edit, lalu kita klik project baru, kemudian kita pilih videonya. Nah, kali ini saya menggunakan video ini, lalu kita klik tambah. Oke, maka akan muncul videonya, kemudian akan ada lembar kerjanya di bawah. Bisa kita scroll ya. Nah, langkah pertama untuk memotong video, kita klik lembar kerjanya, nanti akan muncul warna putih. Kemudian kita scroll bagian mana yang mau kita potong, lalu kita klik bagi. Nah, maka videonya akan terpotong. Yang kedua, bagaimana cara menambahkan audio atau suara. Nah, kita klik audio, lalu bisa kita pilih nih, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu suara, ada efek, diekstrak atau sulih suara. Nah, kalau kita misalnya nambahkan suara nih, kita tinggal pilih aja, atau kita ekstrak dari video kita juga bisa suaranya. Jadi kita klik tambah, nanti suaranya akan masuk di bawah. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan teks di video kita. Yang pertama kita klik menu teks, lalu kita klik tambah. Nah, kita buat ya teks yang kita inginkan, misalnya GeoGebra, klik OK, lalu bisa kita atur gayanya. Atau tersedia beberapa fitur teks ya, tinggal kita download saja secara gratis. Lalu bisa kita buat teks pakai suara juga bisa. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah bisa suara laki-laki dari Amerika, atau Amerika perempuan, atau British female. Terserah kita mau pilih yang mana. Tapi ini menggunakan paket data ya. Oke. Terus selanjutnya suaranya teksnya juga bisa kita atur ya. Panjang durasinya tinggal klik kanan di bagian sini, terus kita tahan lalu kita scroll sesuai yang kita inginkan. Jadi teksnya nanti akan panjang. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan stiker pada video kita. Nah, kita tinggal klik aja stiker, lalu kita pilih nih stiker mana yang mau kita pakai. Misalnya stiker ini, terus bisa kita atur besarnya, posisinya dan lainnya. Itu tergantung kreasi kita. Selanjutnya, kita bisa menambahkan overlay ya. Nah, di sini kegunaannya bisa kita buat video yang lain atau video green screen gitu biar tertimpa. Jadi kita pertama kali akan menambahkan video green screen. Nah, video green screen saya menggunakan yang ini. Lalu kita klik tambah ya. Jadi video green screennya ada di YouTube gitu. Tinggal di download teman-teman sekalian. Nah, misalnya saya potong terlebih dahulu. Terus saya hapus bagian yang tidak digunakan. Nah, bagian yang digunakan ya, jadi saya potong terlebih dahulu sampai sini saja, terus yang lainnya tidak saya gunakan, saya hapus. Nah, untuk membuatnya biar nyatu atau green screennya hilang, tinggal kita pilih yang namanya chroma key, ini kunci chroma. Jadi kita tinggal arahkan ke warna hijau, lalu kita pilih intensitasnya, kita pilih, terus kita atur juga bayangannya. Jadinya seperti ini untuk kita Oke, selanjutnya ada cara lain, tapi itu menggunakan internet. Jadi kita pilih overlay saja, tambahkan overlay, misalnya video ini. Nah, di sini saya hilangkan suara ya. Ini cara menghilangkan suara, kita klik videonya, lalu kita klik volume, lalu kita kurangkan. Nah, selanjutnya kita mau menghilangkan background video yang ada di sini. Jadi tinggal kita klik videonya, lalu kita scroll,
ke kanan, kita pilih hapus latar belakang. Nah, di sini akan menggunakan internet. Lihat akan ada loading di sebelah sini. Sebelah sini ada loading ya. Jadi untuk memindahkan video tinggal kita klik aja di bagian lembar kerja ya videonya. Nah, nanti jikalau sudah proses loadingnya berjalan lancar, nanti videonya latar belakangnya itu hilang. Kita pilih, jadi akan terfokus ke video kita. Nah, tapi itu belum 100% ya. Oke, untuk selanjutnya yang berikutnya kita menambahkan efek. Jadi kita bisa juga membuat efek ya, atau efek video ke banyak sini fiturnya, tinggal kita download saja efek yang mana, atau efek wajah. Nah, di sini juga banyak ya pilihannya, mana yang kita gunakan saja, mana yang kita inginkan gitu. Nah, jadi bisa berbentuk figur ya, animasi. Misalnya di video tadi ya, ini kita download dulu di sini, ini tadi ya efeknya. Nah, nanti kalau kita klik, kalau proses loadingnya, downloadnya sudah selesai, kita ukur ya, tapi dia di bagian si overlay tadi gitu. Nah, cuman kan kita tadi kan, kalau tadi kan dia di latar belakang yang ini yang putih kan nggak punya wajah, jadi nggak bisa menyesuaikan sama efek wajah gitu. Lanjutnya ke filter. Jadi kalau filter itu ada filter ya, berbagai macam filter yang tersedia, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita gitu. Lalu selanjutnya untuk berikutnya kita bisa atur formatnya. Nah, di sini formatnya bisa kita sesuaikan ya, kita 16:9 atau 9:16 atau 1:1, itu sesuai dengan keinginan kita saja sih. Selanjutnya ada kanvas ya. Di sini bisa kita atur bagian lembar kerja kita, lembar kerja video kita, kanvasnya, latar belakang, warnanya, latar belakangnya, atau dikaburkan gitu, di blur. Oke, lalu bisa kita sesuaikan juga ya. Ini untuk mengedit filter tapi sesuai yang kita inginkan, tidak yang tersedia gitu. Nah, satu lagi pada saat di bagian sini. Nah, misalnya ini kan kita mau buat perpindahan, jadi kita tambah bagian sini, keyframe namanya. Lalu misalnya kita kecilkan, jadi otomatis kalau kita jalankan, Oke, pertama-tama kita buka. ini masih tetap ya. Terus kita buat di keyframe nya di ujung, paling ujung lagi kita tambah, terus kita sesuaikan layarnya kembali. Nah, nantinya kalau kita jalankan, dia akan pertama-tama ada efeknya kita gitu, buka efek maju aplikasi gitu. video Padahal kita. kita bisa buat kan. Cuman alangkah lebih baiknya jika kita mau menggunakan otomatis gitu, manual, kita bisa pakai keyframe. Nah, yang terakhir sekali, jika video kita sudah selesai, maka kita tinggal publish saja. Kita tinggal klik bagian atas ini. Kita mau pilih, mau ekspor durasi, kita ekspor ke resolusi berapa, 480, 720 atau 1080 pixel. Terus tingkat bingkainya, keyframe nya ya, per sekonnya berapa gitu. Terus tinggal kita klik ekspor, nanti otomatis videonya akan terekspor. Baiklah, sekian pembelajaran kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. See you.